Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. So untuk Altcoins Update hari ini, maybe a little bit special karena kita bakal ngebahas untuk Bitcoin dominance juga. Plus kita bakal bahas untuk XRP. Jadi I'm gonna take a look back at XRP karena memang lihat ada pergerakan yang menarik dan tetap saya harus kasih mungkin update lah buat teman-teman supaya ada preparation ya, nggak ketinggalan. Kemudian XRP, Matic, dan Bitcoin dominance. So let's start with Matic karena memang ini adalah update yang rutin ya kita lakukan selama sepekan terakhir atau berapa? Ya udah lumayan lama ya kita update Matic ini. Saya belum tahu kapan rencananya untuk ganti altcoins yang bakal kita update rutin, tapi nanti ya mungkin saya butuh teman-teman juga untuk ngasih pandangan ya atau ngasih komen ya, kira-kira kapan sih kita enaknya ganti pembahasan Matic ya. Mungkin barangkali bosen nih Matic mulu, coba dong ganti yang lain ya, nanti mungkin kita coba cari yang lain. Alright, saya tunggu pandangan teman-teman. Nah, langsung start dari Matic time frame daily. Maybe not daily ya, kita start dari hourly, jadi kita tarik balik dulu nih. Nah teman-teman, sebenarnya gini, situasi Matic di time frame hourly menurut saya cukup menarik. First, kita udah bahas kemarin ya soal deformation yang terbentuk di time frame hourly, and then you see the pullback which is possible untuk yang namanya higher low ya. Lalu harga dapat reaction hari ini untuk nge-pump. Dan sebenarnya pump yang terjadi hari ini didukung sama Bitcoin juga karena udah break out dari area 25.200 dan lumayan masif so far sampai ke 26.800 per saya update video ini gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah Matic di sini bisa rally signifikan? Kan itu yang pasti kita cari tahu. Tentu saja nanti assessmentnya tergantung dari Bitcoin dominance juga, nanti saya bakal bahas. Nah, ini sekarang langsung saya bahas berdasarkan pandangan atau pendapat saya dulu. Oke. Pertama saya bakal hilangin dulu area ini ya. Kita bakal tarik di sini dulu. Teman-teman kalau ingat kemarin kita ngebahas tentang si rising wedge. And then menjelang closing, menjelang saya tutup pembahasan ya, kita ngebahas tentang time frame hourly di mana kita ngelihat ada inverse head and shoulders. Well, sampai dengan situasi ini, ketika kita bahas kemarin, itu harga telah naik dan koreksi ya. Kita retest lagi terhadap area resistance-nya dan di sini terlihat ada sideways. Nah, sebenarnya pada saat sideways ini terbentuk, ada potensi yang namanya redistribution. Ya, pertama kita ngelihat rejection terjadi di Fibo 50%, which is ada possibility of dead cat bounce. Lalu harga perlahan-lahan naik sampai ke area tersebut dan bergeraknya cenderung hanya tersideways saja. Jadi kalau kita lihat seperti ini lebih kurangnya, pada dasarnya ini adalah sebuah indikasi atau potensi untuk harga mengkonfirmasi lower high. Tapi biasanya, seperti yang saya katakan di video sebelumnya, kalau misalnya kita memanfaatkan untuk Matic ya, istilahnya dengan kita melihat ada sign di sini, ada rejection, kemudian ada pullback dan ada fase sideways-nya, biasanya saya mempertimbangkan untuk melakukan short apabila Matic telah terkonfirmasi ataupun apapun pair-nya atau asetnya sudah terkonfirmasi close dan breakdown ya di bawah si sideways ini. Jadi short-nya itu adalah after break. Itu kalau saya. Stop loss di atas area redistribution-nya. Jadi pada saat sideways ini saya mempertimbangkan para whales itu melakukan aksi jual tapi dicicil sama mereka bertahap, lalu dengan potensi target istilah 1:2 lah, risk reward ratio minimal supaya kita dapat kita bisa bilang mendapatkan konsistensi atau kedisiplinan ya, dalam artian supaya transaksi kita tuh bukan mengambil dengan transaksi yang resikonya tuh besar tapi returnnya tuh kecil gitu loh. Menurut saya terlalu riskan. Buat apa kita fight yang seperti itu? Apalagi kalau misalkan kita punya probabilitas kemenangan ya atau win rate-nya tuh di bawah 50%. Nah, untuk bisa survive istilahnya dengan total hasil akhir itu cenderung profit adalah minimal ya kita setiap kali win harusnya 2 kali gitu loh. Jadi kalau misalnya even teman-teman 50-50, let's say 10 kali trade nih, 5 menang 5 kalah gitu ya, kalian tetap untung hasil akhirnya. Kenapa? Karena setiap kali kalian menang 5 kali 2 kali rasio resiko kalian. Jadi istilahnya pada saat untung, saya total untungnya adalah 5 kali 2 alias 10. Tapi kalau saya lose itu 5 kali 1 ya 5. Kalau di total kita masih win 5. Even teman-teman win rate-nya 40% sekalipun, tetap masih hitungannya profit loh ya. Jadi 4 kali 8 tuh 4 kali 2 itu 8, sementara 6 kali 1 itu 6. Totalnya masih plus 2. Itu dengan tanda kutip kita malas analisa, mungkin cap-cip kelabang kucup aja, ternyata dari 10 kali trade cuma 4 yang menang, 6 yang kalah.
Ya ibaratnya seperti itu. Itu penting sebenarnya buat di take note sama teman-teman sekalian. Anyway, kita lanjut lagi ke dalam market ya. Kita bahas lagi di sini. Jadi setelah kita melihat tidak ada breakdown, so it is not a signal. Buat saya sih seperti itu. Pertimbangannya adalah ketika kita melihat tidak ada breakdown, berarti tidak ada signal untuk entry short di sana. Nah, lalu saya akan clear semuanya. Kita bakal bahas lagi from the scratch. Jadi kita ngelihat posisi saat ini dari si head and shoulders terbentuk. Kemudian kita lihat ya di sini breakdown terjadi pada area tersebut. Lalu saya akan kasih take note seperti ini. Nah, teman-teman kalau perhatikan di sini setelah breakdown terjadi, inilah area di mana sellers masuk dengan posisi momentum yang cukup powerful. Jadi kalian bisa lihat seberapa kencang penurunannya ya. Walaupun ini dalam tanda kutip banyak candle ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 berapa kali candle, tapi kalian lihat, this is one move ya, one swing, langsung dibanting signifikan dari range harga ini. Ada seseorang yang jualan dan jualannya itu lumayan powerful. Nah, area inilah yang kita bisa consider sebagai one of the most important area saat ini, yaitu big fan zone kalau buat saya. Karena ada flip di sana, ada switch di sana. Dan seller saat ini mendominasi, ibaratnya pada pergerakan matic nih, di luar daripada Bitcoin loh ya. Jadi walaupun Bitcoin yang nge-push, Bitcoinnya create higher high, tapi matic di sini belum create higher high. Berarti there is something wrong with the market. Ya, berarti ada kemungkinan biasanya money flow itu masuknya ke Bitcoin, dan itu bisa dicek sebenarnya di Bitcoin Dominance ya. Mungkin secara singkat kayak gitu teman-teman. Nah, lalu terlepas dari bagaimana terbentuk kemarin terbentuk rising wedge, kemudian kelihatannya dia failed ya untuk reject dari si rising wedge. Bahkan kalau kita lihat di sini ada proses percepatan tren yang terjadi. Jadi once harganya harusnya kena reject lagi dari tren lainnya, yang ada malah naik signifikan. Nah, tapi setelah matic nge-retest area big fan zone ini, yang terjadi adalah kita melihat ada yang namanya another inverse V formation. So the question is, apakah inverse V formation yang terjadi kali ini itu adalah sebuah sign bahwa memang saat ini buyers itu benar-benar kehabisan napas gitu ya. Jadi kita ngelihat di 15 minute juga, kalian bisa lihat bagaimana struktur harganya yang tadinya cenderung bullish ya, higher high higher low, and then suddenly dia create yang namanya lower low. Dan kita lihat dia naik korektif ini. Apakah ini possible menjadi lower high-nya? Supaya nanti akan ada yang namanya lower low. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi yang saya lihat sebenarnya di matic saat ini adalah, first, I see big fan zone. Ya, I hope it makes sense buat teman-teman kenapa saya katakan area ini adalah area penting. Kedua, kita ngelihat ada rejection terjadi pada area tersebut. Ada bearish engulfing, ada 3 river evening star, kemudian ada 3 black crows. Ya, banyak banget candlestick pattern yang terbentuk di sana. But more importantly, I see inverse V formation. Dan proses saat ini adalah mencangkup pullback pada si inverse V formation tersebut. Alright, jadi same konsep dengan yang sebelumnya tadi kita bahas. Once I see inverse V formation, once I see rising wedge kayak gini, atau misalnya kita ngelihat dia terbentuk sideways, this is my signal. Apakah ada possibility untuk melakukan short pada matic, dengan catatan dia harus breakdown dulu daripada chart pattern yang terbentuk, atau mungkin pada saat dia setelah sideways. Alright, so itu dia, mudah-mudahan clear ya pembahasan saya seputar matic. Dan inilah kenapa di time frame daily sekalipun, even kita ngelihat dia kayaknya udah lumayan positif, tapi still ya di time frame hourly ada yang mengganjal. Kecuali big fan zone berhasil di break, maka skenario yang tadi kita bahas itu sudah terinvalidasi. Lebih kurangnya seperti itu. Alright, so hopefully it clears teman-teman. Nah, sekarang kita sebelum masuk ke bahasan tentang XRP, trust me itu nanti bakal sedikit banget. Pertama saya pengen bahas Bitcoin dominance-nya. Bitcoin dominance bisa kelihatan cukup clear di sini setelah mengalami proses impulsive up. Ya, kita bisa lihat di sini A, B, C, and then dia impulsive up lagi, sangat powerful. Dan kalau misalnya kita hitung berdasarkan Elliott Wave ya, kita bisa katakan bahwa ini mungkin progress untuk wave 5 gitu. Tapi Bitcoin dominance kan bukan aset ya. Elliott Wave Theory saya belum tahu apakah teori itu bisa masuk atau enggak untuk ya kita bisa katakan Bitcoin dominance di sini. Karena sebenarnya fungsi Bitcoin dominance itu dan bagaimana Bitcoin dominance dihitung itu kan semua bergantung dari Bitcoin, bergantung dari money flow-nya juga. Nah, yang pasti adalah kalau kalian lihat di sini based on time frame daily, kita bisa ngeliat ada jalan tol di sini ya.
freeway ya, nggak ada hambatan, nggak ada support, nggak ada resistance, pokoknya dari atas ke bawah itu nggak ada hambatan, prosesnya terjadi dalam beberapa hari saja. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah jalan bebas hambatan itu juga akan terjadi pada pergerakan kali ini? Which means kita akan membawa Bitcoin dominance itu retest sampai ke level resistance-nya yang ada di kisaran area ini. Jadi kalau kita lihat di samping sini, ini ada sempat tahanan ya resistance di kisaran 47,50%. So, itu adalah area penting kita. Jadi ada probabilitas bahwa it's just a fake out, and then the true resistance ada di 47,50%. Artinya, masih ada sedikit lagi penguatan, more or less 0,80% pada Bitcoin dominance, yang artinya Bitcoin mungkin cenderung naik tapi Bitcoin mungkin cenderung sideways, tapi Bitcoin dominance masih naik. Reasonnya adalah karena mungkin ada perpindahan dari altcoins. Jadi orang yang pegang altcoins, mereka lagi swap ke BTC. Mereka lagi pegang Bitcoin karena mereka percaya Bitcoin akan rally terlebih dahulu, baru yang lain nyusul. More or less kayak gitu. Nah, dengan reboundnya inilah yang sebetulnya menyulitkan Matic juga untuk bisa stay bullish. At least sampai dengan situasi ini, itu pandangan saya. Alright, dan ya untuk Bitcoin dominance hopefully clears ya. Jadi singkat aja, tapi kita ngelihat secara momentum ya, ini udah masuk ke freeway ya. Kita bisa katakan ini adalah jalan bebas hambatan, nggak banyak resistance, nggak banyak support, jadi nggak ada yang bisa nahan. Istilahnya kalau dia mau naik aja terus. Kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya pembahasan yang menarik. Mungkin ini banyak yang nunggu ya. Saya nggak banyak bahas dari sisi fundamental, nanti bakal saya research lagi, dan mungkin saya bakal bahas di video terpisah. In the end, XRP for me, kenapa menurut saya menarik? Pertama, pada saat pergerakan kemarin penuh dengan dinamika. Kita ngelihat banyak banget altcoins yang lompat-lompatan gak jelas ya. Banyak yang naik impulsif, ada yang kopong juga ya. Kalau kita bilang bahasanya ya, bersama dengan teman-teman yang following Choreogram pasti tahu ya, kita sering bilang istilah bahasanya hijau kopong gitu kan. Nggak kita sih, beliau, tapi saya pakai kayaknya oke, menarik juga ya. Nah, meanwhile di Bitcoin itu lumayan impulsif ya, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dan sekarang bahkan dia udah create higher high. Meanwhile XRP somehow di sini-sini aja ya. Kalau misalnya kita ngomongin Bitcoin itu bisa rally sampai 30.000 atau mungkin 28.000, berarti kan harusnya Bitcoin itu kembali ke harga sebelum bulan Juni 2022 more or less. Tapi kalau kita lihat Juni 2022 XRP itu udah di bawah. Ya memang sih kita udah balik ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita ngelihat ada penurunan yang lumayan agresif pada bulan Mei, dan kita masih jauh dari sana. Bahkan harga kita saat ini itu lebih kurang sama ketika di bulan Juni 2022. Ya. Jadi memang slightly different with Bitcoin. Meanwhile Bitcoin, well sama aja ya sebenarnya, lebih kurang ya. Oke, saya perlu ralat di bagian itu karena saya terfokusnya adalah dengan FTX di sini, yang FTX menyebabkan kehancuran, harga turun, dia create lower low. Meanwhile yang lain itu mungkin steady ya, kayak XRP pada saat kasus FTX di bulan November, dia nggak create lower low ya, low yang sama istilahnya terjadi pada level sebelumnya. Cuman saat sekarang si Bitcoin itu udah mengcover seluruh loss dari FTX, XRP belum, dia masih steady di bawah. Cuman jangan berkecil hati teman-teman sekalian, karena entah mengapa kalau menurut saya ya, ini proses sideways yang panjang ini bisa merupakan akumulasi yang panjang dilakukan oleh para pemain besar. Dan kalau kita lihat di sini, ya sebenarnya XRP masih mempertahankan pergerakannya dengan membentuk semacam falling wedge. Ya, jadi kalau kita lihat di sini masih membentuk falling wedge, dan seandainya break, maybe ini bakal menjadi sebuah breakout yang menurut saya cukup masif, karena nggak cuma pada falling wedge-nya, tapi kalian juga lihat pada trendline yang terbentuk di pergerakan-pergerakan sebelumnya ya. Nah, masifnya di sini bukan buat teman-teman FOMO ya. Kita dalam artian masif di sini adalah pertimbangan saya, minimal kita bisa nge-retest ke area 0,44. Itu yang pertama, area terdekat. And then probably the next resistance di $0,58. Nah, tapi untuk ini terrealisasi, saya rasa jalannya masih panjang untuk XRP, karena benar-benar butuh hasil yang clear dari persidangan antara Ripple versus SEC. Alright, so ini dia teman-teman untuk XRP di time frame daily. Saya benar-benar lagi pantau ini. Kemarin benar per saya update kemarin, kita ngelihat XRP itu finally rebound dan bahkan berhasil break dari area supply-nya. Jadi kayak ya just a quick break di sini, a quick tiptoe ya, muncul dikit tweet, abis itu dia langsung turun lagi reject, tapi somehow bisa bertahan di atas EMA 21 ya. Kita bisa sama-sama lihat di sini. Jadi
secara sentimen sebenarnya ada teman-teman kalau misalnya mau cicil beli spot. Menurut saya ini bukanlah area-area yang kurang begitu bagus ya, dalam artian ini masih maksud saya adalah kalau teman-teman mau cicil spot ya, menurut saya ini masih dalam kategori area bagus kalau menurut pandangan saya. $0.3 ya dari potensi yang kita nggak tahu sampai berapa nantinya. But hopefully XRP bisa benar-benar menangin kasus lawan SEC. Terlepas dari itu, terkait dengan potensi harga bisa naik sampai sejauh mana, itu saya kembalikan ke teman-teman sebetulnya ya. Kalian bisa doing research, karena untuk investasi sebenarnya nggak butuh kalian istilahnya opini saya gitu ya. Mungkin opini saya bisa mempengaruhi keputusan teman-teman. Tapi yang lebih penting adalah keputusan teman-teman itu harus didasari pengetahuan fundamental yang jelas. Jadi kalau kalian merasa aset yang kalian investasikan memang punya peluang yang bagus ke depannya, kalian cukup yakin dengan pegangan itu. Selebihnya tanggapan dari saya, tanggapan dari orang lain itu adalah noise buat teman-teman. Sekedar tambahan referensi, mungkin tambahan analisa aja. Ya, mudah-mudahan itu cukup clear teman-teman sekalian. Sementara ini XRP yang saya lihat seperti itu. Di time frame hourly kita ngelihat ada sentimen bullish walaupun sedikit, tapi kita lihat so far harga lumayan oke lah ya. Kita ngelihat dia bertahan di atas CME 21 and I think it's quite good lah untuk saat ini. Alright, so pantau dulu teman-teman trend lainnya, apakah si XRP mampu break dari trend line. Jika mampu, ini bakal jadi indikasi awal dan kalian mungkin bisa follow up. Selebihnya kita percayakan pada price action ya, biarkan waktu yang menunjukkan kepada kita apakah ini memang layak untuk dibeli atau tidak. Alright, so I guess that's it everybody. Happy weekend, semoga weekend kalian menyenangkan. God bless everyone and I'll see you guys again in the next update. Cheers guys and bye bye.